Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai video pembelajaran mata kuliah teknik proyeksi bisnis ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Rian, NIM 19122143, kelas 4 RPA Manajemen. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama kita akan mengenal apa itu teknik proyeksi bisnis. Jadi teman-teman, teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menentukan ramalan atau perkiraan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Proyeksi atau forecast menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana diantaranya didasarkan oleh suatu proyeksi atau forecast. Selain itu, forecasting juga bertujuan agar ketidakpastian terhadap perusahaan untuk meminimumkan kesalahan meramal atau forecast error yang biasanya diukur dengan mean square error atau MSE. Berbicara soal manfaat, apa saja sih manfaat dari forecasting yang barusan kita bahas tadi? Jadi, teman-teman, manfaatnya ini sangatlah banyak. Sangat penting dalam bisnis dan ekonomi. Terdapat dua hal yang mendasar. Pertama, perencanaan atau planner juga mengambil keputusan. Decision maker harus membuat perencanaan atau mengambil keputusan saat ini untuk dilaksanakan di masa yang akan datang. Kedua, kondisi di mana di masa yang akan datang sangat sulit untuk kita pastikan pada saat ini. Dengan kata lain, di masa yang akan datang terdapat unsur ketidakpastian. Jadi, sangat penting bukan? Setelah mengetahui manfaat dari proyeksi bisnis ini, selanjutnya kita akan menentukan proyeksi bisnis yang akurat. Ada 3 metode yang harus kita perhatikan dalam menentukan proyeksi yang akurat ini. Yang pertama, kita harus menentukan data yang relevan. Yang kedua, kita akan menentukan teknik peramalan. Dan yang ketiga, kita akan melakukan pemilihan teknik peramalan. Apa saja sih ciri-ciri data yang relevan ini? Jadi teman-teman, suatu data bisa dikatakan relevan dapat ditinjau menurut yang pertama itu berdasarkan jenisnya. Jadi jenis data yang relevan ini ada 2. Yang pertama itu kualitatif, yang kedua kuantitatif. Nah, kalau kualitatif tadi adalah data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Sebaliknya, yang kuantitatif tadi adalah data yang dapat dinyatakan dengan angka. Yang kedua itu berdasarkan sumbernya. Jadi sumbernya itu ada 2 juga. Yang pertama data intern dan data ekstern. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari sifatnya. Jadi sifat dari ini adalah data deskriptif atau data yang diperoleh dengan cara meramal. Selanjutnya adalah data kontinu atau memiliki nilai pada suatu intervalnya. Selanjutnya adalah teknik peramalan. Teknik peramalan kuantitatif lebih menitik beratkan pada pendapat atau intuisi manusia pada proses peramalannya. Jadi teknik peramalan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah teknik statistik. Jadi teman-teman, teknik statistik menitik beratkan pada pola perubahan dan faktor gangguan yang disebabkan oleh pengaruh random. Yang kedua adalah teknik deterministik. Jadi teknik ini adalah mencakup identifikasi dan penentuan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhinya. Selanjutnya pemilihan teknik peramalan. Pemilihan teknik peramalan yang akan digunakan dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu pola atau karakteristik dari data yang akan kita ramal tersebut. Yang kedua adalah jangka waktu, di mana jangka waktu ini terdiri dari jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Yang ketiga adalah biaya, dan yang terakhir adalah tingkat akurasi yang diinginkan atau tingkat ketepatan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membahas proyeksi dengan metode smoothing. Apa sih metode smoothing itu atau metode pelicinan?
Jadi teman-teman, metode smoothing adalah metode dengan dimana kita akan mengambil rata-rata dari nilai beberapa periode yang lalu untuk menaksir nilai pada periode yang akan mendatang. Metode smoothing dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama moving average MOVA, dimana MOVA ini dibagi menjadi dua. Yang pertama single moving average, yang kedua double moving average. Untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan mengambil satu contoh penjualan perusahaan pada tahun 1999, di mana di sini terdiri dari 12 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan selanjutnya. Pada bulan Januari penjualannya sebesar 1.300 unit, bulan Februari 1.360, bulan Maret 1.400, bulan April 1.320. Artinya penjualannya ini tidak merata atau kadang naik kadang turun ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah penjelasan dari masalah di atas tadi. Bisa langsung kita lihat dengan sesama, dan semoga kita semua bisa mengerti dari penjelasan ini. Nah teman-teman, demikianlah video pembelajaran bisa kita sampaikan tadi. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.